Hai guys, ketemu lagi dengan saya Diana. Kali ini Diana akan mengulas all new Fortuner dari sisi pengemudi atau biasa disebut dengan driver view. Oh ya, jangan lupa ya untuk tengok YouTube Diana di Toyota Pekalongan. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke. Hiha, inilah pemandangan pertama yang akan kamu lihat jika kamu mengemudi all new Fortuner. Di sini kita bisa nih lihat banyak tombol. Ada pedal shift. Ada untuk pengaturan lampu. Di sini juga ada tombol lagi. Lah, ini semua tuh apa? Mari kita ulas bersama-sama. Oke, yang pertama kali eye-catching dulu atau membuat mata kita terpesona itu dengan tampilan speedometernya di sini ya. Ini isinya apa aja? Yang di sini itu untuk layar RPM. Layar RPM terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, untuk yang dianjurkan itu di bawah 5. Kalau udah di atas 4 lebih sedikit nih, 4,5 lah. Itu mesinnya agak bereng gitu. Cuman teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk all new Fortuner yang kebetulan saya pakai ini adalah yang tipe diesel ya. CC-nya itu 2400 cc. Jadi tenaganya dijamin wuss seperti itu. Kemudian di bawahnya layar RPM ini kita bisa lihat untuk tampilan kondisi kepanasan mesin. Kita bisa cek head di sini ada C dan ada H. Lah, kalau C ini sebenarnya normal sekali. Jadi untuk untuk kondisi mesin itu masih di cool. Kalau misal teman-teman mobil apapun, mobil teman-teman di rumah sudah menyentuh di huruf H ini, teman-teman harus berhenti dan menunggu mesinnya itu adem dan melihat mesinnya tuh kenapa. Bisa jadi air radiator habis atau oli berasap, dan mungkin ada beberapa komponen lain yang bisa membuat mobil teman-teman itu panas, atau mungkin teman-teman juga sudah melakukan perjalanan jauh jadi perlu untuk beristirahat. Oke. Kemudian yang kedua ini ada layar yang di tengah ya. Kita bisa lihat outside di luar itu untuk temperatur suhunya 32 derajat Celcius, so hot. Kemudian ada eco saving. Nah, jadi sebelum eco saving ini 10 liter bensin, 10 liter untuk solar ini atau Pertamina Dex atau apapun yang bisa teman-teman pakai untuk mesin diesel itu untuk 100 km menggunakan 10 liter. Nah, ini belum di reset. Kalau misal nanti teman-teman mengaktifkan eco saving pasti bisa lebih dari ini. Oke. Kemudian ini ada layar kecepatan. Di sini maksimal sampai 200 km per jam. Dan di sini untuk bensinnya udah hampir habis ya, nyaris habis. Nah, terus di layar ini kita bisa lihat layarnya ini dari tombol ini. Layar tombol ini di sini, di sini tertulis range 59 km. Artinya apa? Teman-teman mempunyai jarak tempuh 59 km sampai bensinnya itu menandakan indikasi merah. Kalau ini kan belum merah nih, jadi masih aman. Cuman alangkah baiknya nanti teman-teman sebelum ini habis, teman-teman udah mengisi bahan bakar kembali seperti itu. Oke. Saving. Terus kemudian ada eco indikator. Di sini kenapa belum ada hijau semua? Karena mobil ini masih dalam keadaan reset atau diulang dari awal. Jadi belum ada indikator yang menandakan berapa persen eco mode-nya itu nyala. Nah, cara nyalain eco mode itu dari mana? Dari sini. Jadi ini nih kelebihan all new Fortuner 2020 ya. All new Fortuner yang sebelumnya juga ada ya 2019 karena masih sama. Di sini kita bisa pakai eco mode. Tuh nyala ya eco mode. Kemudian kalau misal pengen power mode juga bisa power mode. Power mode, PWR mode. Bedanya apa? Lah, mobil ini dengan kapasitas mesin 2400 cc. Jika kita memakainya di area perkotaan, kita tidak membutuhkan cc yang begitu besar. Makanya kita ubah ke mode mesin eco. Lah, tujuannya buat apa? Tujuannya agar tenaga yang dikeluarkan tidak begitu besar sehingga untuk bahan bakar dia jadi lebih irit. Begitu. Cuman ya untuk tarikan gasnya beda.
karena ini ibaratnya mode smooth seperti itu. Lah, kemudian kalau teman-teman karena merasa punya mobil, wah mobilku bagus nih, mobil Fortuner, aku pengen ngebut-ngebutan, pengen nyoba gaharnya Fortuner seperti apa. Lah, mungkin bagi teman-teman yang lagi di jalan tol atau mungkin di jalan Pantura atau di manapun yang jalan bebas hambatan, misal teman-teman ingin ingin sedikit ngebut, teman-teman pakai power mode. Kalau power mode ini tenaga yang dihasilkan beda sekali dengan eco mode. Lah, misal teman-teman nanti mengemudi all new Fortuner, teman-teman coba aja pertama eco mode, kemudian sambil ngegas teman-teman ganti power mode. Nanti kerasa banget. Cuman untuk bahan bakar juga jelas beda penggunaannya. Seperti itu. Oke. Lah, kalau yang saya pakai ini juga tipe Matic ya. Tipe Matic seperti teman-teman tahu ada P, R, N, D, dan ini itu semi manual ya. Jadi teman-teman nanti kalau setelah D bisa dirubah ke plus atau min, penambahan atau pengurangan gigi. Kalau misal teman-teman lagi bosen pakai mobil Matic gitu, mobil ini lengkap sekali. Terus di sini ada tempat untuk menaruh minum ya. Nah, kalau teman-teman mau beli kopi nih dimanapun, tinggal dibuka aja. Dan ini ornamennya tuh mewah sekali loh teman-teman. Untuk joknya sudah pakai leather atau kulit ya. Kemudian untuk ornamen ini itu sudah memakai wood panel, di atasnya black piano gitu. Lah, kita kembali lagi ke sini nih. Sorry, agak terdistract saya. Lah, terus di sini ada apa aja nih tombol? Lah, kalau tombol-tombol tadi, tombol-tombol ini itu untuk melihat layar yang di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti di video selanjutnya juga saya akan membahas lebih lengkap tentang layar ini. Nah, kemudian di sini ada layar untuk switch steering audio. Artinya apa? Di sini untuk menambah volume, mengurangi volume, tambah channel, kurang channel. Kemudian ada mode hold. Nih, misal telepon, teman-teman gak mau berisik, ini dipencet aja. Seperti itu. Oh, ini audionya langsung nyala nih. Saya kurangi dulu. Lah, kalau ini untuk voice command. Show my destination. Seperti itu. Tapi ini lagi belum saya atur ya. Oke. Kemudian ini ada dua simbol telepon. Teman-teman pasti tiap hari sudah melihat ini di smartphone masing-masing ya. Jika teman-teman ada telepon sudah tersambung dengan Bluetooth di sini, teman-teman bisa angkat telepon dari sini nih. Misal teman-teman nggak mau mengangkat telepon atau mau mematikan telepon, teman-teman tinggal mencet ini aja. Jadi teman-teman tangannya nggak perlu kesini atau nggak perlu cari-cari handphone aku di mana, tak perlu. Cukup dengan layar di sini aja semua sudah tersedia. Oke teman-teman, gitu ya. Kemudian kita beralih ke bagian tengah nih. Bagian tengah di sini ada AC. Nggak jelas ya. Ada AC. Kemudian ini ada tweeter buat tambahan speaker. Jadi untuk suaranya dia juga lebih enak, lebih ngebass. Sini untuk pengaturan jam. Nah, ini untuk head unitnya ini sudah lengkap ya teman-teman. Ketika kita menyalakan head unit, menyalakan layar monitor yang ada di depan ini, akan terlihat untuk channel radio yang terakhir kamu dengerin. Kemudian ada pengaturan jam, hari, dan yang paling bagus menurut saya paling menarik dari head unit ini adalah navigasi. Kalau teman-teman sering lihat drama Korea, ketika mereka mau kemanapun, mereka pasti rumahmu di mana? Mereka pasti akan memasukkan di sini gitu. Nah, ini saya beri contoh singkat aja ya teman-teman dari navigasi ini. Navigasi cari. Lah, di sini udah ada alamat Toyota, sekitar, nama. Kemudian ini favorit belum ada ya. Kita lihat dari Toyota dulu. Klik. Nah, Toyota di sini saya klik ini akan menunjukkan lokasi Toyota terdekat dari posisi kamu. Nah, kebetulan kita berada di Pekalongan di Jawa Tengah, di mana main dealer Jawa Tengah dan DIY adalah milik
Nasmoko. Jadi di sini tulisannya Nasmoko Pekalongan, Nasmoko Tegal, Nasmoko Wonosobo, Nasmoko Brebes, Nasmoko Purwokerto dan lain-lain. Nah, misal kita ke Nasmoko Pekalongan nih, jaraknya 2,8 km dari teman-teman. Maaf, tadi ada gangguan, ternyata handphone saya itu ada telepon, jadi saya crop. Oke, kita lanjutin tadi ya ke Nasmoko Pekalongan. Di sini sudah saya klik. Nah, kemudian pencet yang mana lagi ini? Bendera. Kemudian tetapkan sebagai tujuan. Dia akan itu rute. Oke. Nah, panduan rute tersebut akan dimulai sekarang. Cakep. Ada suaranya pula, tapi bukan suara mbak-mbak Google yang biasa kita dengarkan ya. Nah, seperti itu. Kita back aja ya, karena kita tidak mau ke Nasmoko. Kita mau di sini dulu, mau pameran dulu. Oke. Terus selain daripada Nasmoko, dia juga bisa mendetek untuk tempat-tempat sekitar. Sekitar apa aja nih di sekitar? Di sini ada SPBU, ada mall belanja, ada area parkir, ada hotel, ada restoran, ada ATM, ada hiburan, ada rumah sakit, di mana teman-teman misal lagi di luar kota dan tidak mengetahui posisi pasti dari kota tersebut. Jadi teman-teman butuh ini nih. Sebenarnya di handphone kita pun bisa, cuman kan kalau handphone kita merubah konsentrasi kita ya, jadi lebih enak kalau kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di mobil kita. Misal di mana ya, di restoran aja deh. Restoran bakso kepala sapi, Buranti, Rita Bakeri. Dan di sini smooth banget ya teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat di sini itu gampang sekali, tanpa delay sama sekali ya. Terus selain daripada rumah makan juga ada SPBU. SPBU mana nih? Oh ini. SPBU Pertamina 320 1,2 seperti itu. Nanti teman-teman akan ditunjukkan lebih jelasnya oleh navigasi dari mobil ini. Gitu. Kemudian fungsi handphone ini. Nah, ini fungsi kok handphone sih, layar head unit ini apa aja? Di sini ada macam-macam ya, ada pengaturan, aplikasi menu, radio, kemudian ada disk. Di situ untuk CD, MP3. Nah, kemudian ada media. Jika teman-teman itu memakai iPhone atau Android, bisa connect Spotify, connect Juke, kemudian Apple, semuanya bisa. Nah, ini yang Apple ini iPod, sorry. Kemudian ada misal teman-teman mau nyambungin alat media kalian dengan kabel HDMI, di sini juga bisa masuk ya teman-teman ya. Tapi tidak ada kamera, tidak bisa. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth itu kan semua handphone lah zaman sekarang pasti udah ada handphone semua. Paling gampang kalau kalian atau teman-teman pengen nyetel musik ya pakainya Bluetooth. Terus ini ada telepon. Lah karena belum nyambung ke Bluetooth jadi tidak ada apa-apanya. Oke. Nah, di sini ada web browser. Misal teman-teman nih kayak saya lagi di dalam mobil, lagi menunggu keluarga yang lagi ke bank. Teman-teman bisa browser dari sini. Bebas, alamatnya mana. Kalau saya sih kalau lagi browser mending lihat di www.toyotapemalang.co.id. Ada teman saya. Mas, gimana? Iya, lagi bikin video. Hati-hati ya. Mas Sulis. Teman-teman, kita beralih nih dari dari head unit ya. Nanti aja. Nah, di sini itu ada console box ya. Nah, tempatnya itu seperti ini, kotak kecil. Cuman kalau misal konsumen saya bilang sih, Mediana kalau ini itu namanya, kalau keluarga saya nyebut itu kulkas mini. Kulkas mini. Kenapa bisa kulkas? Kulkas itu kan identik dengan sesuatu yang dingin-dingin. Ya, di sini itu ada pendinginnya teman-teman. Itu dari AC mobil ya. Jadi misal teman-teman beli Aqua nih, dingin. Dingin. Misal teman-teman beli Aqua dari out gitu. Nah, taruh di sini aja, nanti teman-teman di jalan tinggal ambil dalam keadaan dingin, jadi lebih seger. Tanpa teman-teman mengurangi waktu untuk mampir ke convenience store untuk membeli air dingin lagi ya. Gitu. Di sini untuk dashboardnya cukup besar teman-teman, sesuai dengan mobil ini ya. Laptop saya pun kalau saya masukin di sini juga masuk sih. Nah,
Terus teman-teman untuk desain lampunya, lampu dalamnya ini sangat mewah ya, beda dengan mobil-mobil di kelas bawahnya Fortuner ya. Di sini kalau teman-teman mau menyimpan kacamata bisa di dalam sini. Untuk lampu kabinnya itu juga warnanya putih. Jadi kalau misal teman-teman mau baca buku, mau apa di mobil itu, untuk tampilan layarnya tampilan lampunya dia lebih jelas dan juga lebih mewah. Sini nih, misal kalau teman-teman mau mengaca juga bisa. Nah, kelihatan kan? Di sini juga ada ya. Jadi biasanya kan cuma di sisi penumpang aja, tapi di sisi pengemudi juga ada. Dan kalau misal kita melongok ke kiri atas nih, lah di sini ada layar tambahan. Misal buat anak kita, saudara kita, kalau mau menyaksikan film atau apa juga tidak mengganggu konsentrasi kita, karena kan letaknya ini nggak di depan kita, melainkan di belakang kita, seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman mau beli all new Fortuner, saya jamin 1000% teman-teman nggak bakal yang namanya kecewa. Kalian pasti puas banget dengan all new Fortuner, karena all new Fortuner ini mewahnya bukan main guys. Dan jahitan-jahitan di sini itu bukan kaleng-kaleng ya, bukan karet ya, ini jahitan asli ya. Dan ini kulitnya juga kulit asli, jadi akan lebih awet. Nembok. Oke, kita beralih ke sisi sini nih. Misal teman-teman mau nyalain mesin mobil, teman-teman nggak perlu pakai kunci lagi, nggak perlu kunci putar-putar. Kuncinya sekarang all new Fortuner seperti ini nih, kotak ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi, sekarang udah tinggal nah untuk nyalainnya, karena ini kebetulan matic, jadi untuk remnya ditahan ya teman-teman, baru bisa mesin nyala. Karena kenapa harus tahan rem? Karena untuk melindungi dari misal anak-anak atau siapa mainan ini, biar mesin itu tidak menyala. Tuh. Nah, terus teman-teman di sini ada Toyota Security ya. Ini alarm dari Toyota. Jadi nanti teman-teman kalau misal ngunci mobil, jangan kaget kalau ini kedip-kedip. Artinya pengamanan untuk mobil teman-teman tuh berfungsi dengan baik, seperti itu. Nah, ini untuk apa teman? Untuk pengaturan sensor ya. Di sini sensor itu nggak cuma sensor parkir aja, sensor parkir belakang. Ini ada sensor depan dan belakang. Jadi gunanya, misal teman-teman di tempat yang sangat sempit sekali, Jadi teman-teman nyalain ini aja. Jadi bisa tahu kalau depan itu kan juga nggak kelihatan, depan kanan kiri mau nyerempet. Jadi sebelum nyerempet, mending lihat indikator ini. Kalau misal mepet sama kayak sensor parkir belakang, jadi dia bakal bunyi seperti itu. Jadi untuk yang namanya safety tambahan. Terus teman-teman di sini tombolnya apa aja nih? Lah tombol ini nih retractable mirror ya. Ini untuk mengatur spion agar buka tutup sendiri secara otomatis. Nih saya pencet ya. Saya pencet lagi. Oke. Kemudian ini ada tombol bulat-bulat. Ini gunanya buat apa? Ini untuk mengatur posisi mirror atau spion. Nah, ini kan masih di netral di tengah nih. Kita ubah ke kanan. Kita tinggal gesernya untuk mengatur posisi mirror sesuai dengan posisi tubuh pengemudi, bisa sesuaikan sendiri di sini. Ini caranya kayak baterai. Ini caranya kayak ini. Kayak remote control ya, tinggal gini-gini aja. Nih, contohnya nih. Enak kan? Semua serba mudah. Terus ini biasa untuk buka dan kunci pintu. Ini udah central lock ya teman-teman ya. Nah, ini di sini ada tanda jendela tapi disilang. Itu tandanya apa? Tandanya ini juga untuk safety tambahan apabila ada anak kecil atau penumpang belakang yang biasa mainan jendela, jadi biar nggak bahaya nanti dia lompat. Kita kunci kayak gini. Yang bisa dibuka, yang bisa buka itu cuma dari sisi pengemudi aja. Tapi kalau misal teman-teman buka dari yang belakang, itu nggak bakal bisa. Belakang, samping, pokoknya selain pengemudi nggak bakal bisa. Seperti itu.
kurang lebih yang bisa saya tampilkan di All New Fortuner dari sisi pengemudi sih seperti itu. Apabila ada teman-teman yang punya pendapat lain atau punya pertanyaan atau mungkin ada tambahan ilmu yang mungkin saya lupa untuk sampaikan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah, oke? Terima kasih atas waktunya menonton review video All New Fortuner by Driver View oleh Diana Toyota Pekalongan. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum. Kalya mantap puas luar biasa, mantap puas luar biasa. Nasma Kojaya.